Yang pertama, kita harus mengenal dulu letak geografis negara-negara ASEAN ya. Yang pertama, letak geografis. Sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi. Adapun luas wilayah daratannya kurang lebih 4.817.000 km. Mayoritas negara-negara di ASEAN memiliki iklim tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa, teman-teman. Nah, selanjutnya, berdasarkan letak geografis tersebut, ASEAN terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, letak geografisnya juga terletak di antara dua benua, teman-teman, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, ASEAN memiliki 4 karakteristik. Yang pertama yaitu compact, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran, contohnya negara Kamboja. Yang kedua adalah fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, contohnya Indonesia. Yang ketiga ada elongated, yaitu bentuk memanjang, contohnya negara Vietnam. Dan yang terakhir ada protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam, biasanya terdapat tangan yang memanjang, contohnya Thailand dan Myanmar. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu Indonesia. Ya, Indonesia merupakan negara kepulauan yang beriklim tropis. Indonesia memiliki tanah yang subur dan wilayah perairan yang sangat luas. Kondisi alam tersebut menyimpan begitu banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Mata pencaharian di Indonesia beserta sumber daya alamnya ada pertama, petani. Sumber dayanya adalah padi, sayuran, jagung, dan buah-buahan. Yang kedua ada perkebunan, yaitu perkebunan teh, kopi, kina, cengkeh, dan kelapa sawit. Yang ketiga ada nelayan, yaitu nelayan ikan, udang, tuna, cakalang, dan tongkol. Yang keempat ada pekerja kantor atau industri. Biasanya itu kayu jati, rotan, dan karet. Dan yang terakhir ada pertambangan. Pertambangannya biasanya minyak bumi, gas alam, bauksit, timah, tembaga, batu bara, dan emas. Yang selanjutnya adalah negara Malaysia. Malaysia termasuk negara yang beriklim tropis. Keadaan alamnya tidak jauh berbeda dengan Indonesia, yaitu terdiri dari gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, pantai, tanjung, selat, dan laut. Untuk mata pencaharian di Malaysia beserta sumber daya alamnya, yang pertama ada petani dengan sumber daya alam padi, sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua ada perkebunan dengan sumber daya alamnya kakao, kelapa, tembakau, teh, dan lada. Yang ketiga ada pekerja kantor atau industri dengan sumber daya alamnya yaitu karet dan kayu. Dan yang terakhir ada pertambangan dengan sumber dayanya yaitu timah. Lanjut negara ketiga yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terletak di bagian utara Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan. Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawa dan beriklim tropis. Brunei Darussalam memiliki curah hujan yang tinggi loh teman-teman. Untuk mata pencaharian di Brunei Darussalam beserta sumber dayanya yaitu yang pertama ada pertambangan dengan sumber dayanya minyak gas dan bumi. Yang kedua ada pekerja kantor atau industri dengan sumber dayanya tenun dan logam. Dan yang ketiga ada petani dengan sumber dayanya yaitu padi, buah-buahan, lada, dan kelapa. Negara yang keempat yaitu Singapura. Singapura disebut sebagai negara kota karena wilayahnya kecil dan seluruhnya adalah perkotaan teman-teman. Sebagian wilayahnya merupakan dataran rendah ya. Untuk mata pencarian di Singapura beserta sumber daya alamnya, yang pertama ada di bidang jasa sebagai tempat wisata, percetakan, atau penerbitan teman-teman. Yang kedua ada pekerja kantor atau industri dengan sumber dayanya yaitu industri tekstil, baja, penyulingan minyak, pakaian, karet,
timah, dan minyak. Yang kelima ada negara Thailand. Thailand terdiri dari daerah pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Untuk mata pencarian di Thailand beserta sumber daya alamnya, yang pertama ada petani dengan sumber daya alamnya padi, tebu, tapioka, dan yute. Yang kedua ada perkebunan dengan sumber daya alamnya karet dan kayu jati. Yang ketiga ada pertambangan dengan sumber daya alamnya yaitu batu bara, timah, dan gas alam. Tiga ada sebagai nelayan dengan sumber daya alamnya yaitu berbagai jenis ikan teman-teman. Nah, untuk di Thailand biasanya nelayan itu bekerjanya di daerah Sungai Mekong, Teluk Siam. Yang keenam ada negara Filipina. Negara Filipina merupakan negara kepulauan loh teman-teman. Filipina juga memiliki banyak pegunungan. Mata pencaharian di Filipina beserta sumber daya alamnya, yang pertama ada petani dengan sumber daya alam yaitu padi, jagung, sayuran, ketela pohon, dan buah-buahan. Yang kedua ada perkebunan dengan sumber daya alamnya yaitu tebu, kelapa, abaka, tembakau, kayu, dan karet. Yang ketiga ada mata pencahariannya sebagai pertambangan teman-teman dengan sumber daya alamnya yaitu kobalt, tembaga, dan emas. Yang ketujuh ada Kamboja. Kamboja memiliki bentang alam yang menyerupai mangkuk ya teman-teman. Di bagian tengah terdapat dataran besar Tonle Sap. Nah, nanti bisa dicari apa itu dataran rendah Tonle Sap. Bagian tepinya dikelilingi oleh pegunungan. Untuk mata pencarian di Kamboja beserta sumber daya alamnya, yang pertama ada petani dengan sumber daya alamnya padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Yang kedua ada perkebunan dengan sumber daya alamnya karet dan tembakau. Dan yang terakhir ada perikanan dengan sumber daya alamnya budidaya ikan air tawar teman-teman. Negara yang kedelapan yaitu Laos. Laos tidak memiliki laut ya teman-teman. Laos itu dikelilingi dataran yang berupa pegunungan. Sekitar 70% wilayah Laos berupa pegunungan. Pegunungan tersebut membentang dari utara ke tenggara. Untuk mata pencarian di Laos beserta sumber daya alamnya, yang pertama ada petani dengan sumber daya alamnya padi dan sayur. Yang kedua ada perkebunan dengan sumber daya alamnya kapas, tembakau, dan kopi. Yang ketiga ada tambak dengan sumber daya alamnya ikan kerper dan ikan perch. Yang keempat ada pertambangan dengan sumber daya alamnya gipsum, timah, batu bara, seng, dan biji besi. Dan yang terakhir ada industri dengan sumber daya alamnya kayu jati. Yang kesembilan ada negara Myanmar. Myanmar memiliki bentang alam yang terbagi menjadi 4 wilayah utama, yaitu berupa pegunungan utara, pegunungan barat, dataran rendah, dan plato. Mata pencarian di Myanmar beserta sumber daya alamnya, yang pertama yaitu petani dengan sumber daya alamnya sayuran. Yang kedua adalah perkebunan dengan sumber daya alamnya yaitu teh, tembakau, dan tebu. Dan yang terakhir ada pertambangan dengan sumber daya alamnya gas alam, batu bara, emas, perak, batu mulia, mangan, dan timah. Nah, untuk negara ASEAN yang terakhir, Vietnam. Vietnam terletak di semenanjung Indochina. Wilayah Vietnam meliputi dataran pantai, bukit-bukit, dan gunung-gunung berhutan lebat, serta dataran rendah. Untuk mata pencarian di Vietnam beserta sumber daya alamnya, yang pertama ada petani dengan sumber daya alamnya padi, jagung, dan ubi jalar. Yang kedua ada perkebunan dengan sumber daya alamnya kopi, teh, dan tebu. Dan yang terakhir ada pertambangan dengan sumber daya alamnya batu bara, biji besi, timah, dan emas. Dan yang terakhir ada di bidang industri dengan sumber daya alamnya bahan kimia, semen, dan perkapalan.